Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman katsiran ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ahadisul Akhlaq karya dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dan kita akan membaca masih dalam poin berikutnya yang berkaitan dengan masalah hak-hak tetangga. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa di antara hak-hak tetangga mengandung konsekuensi yang sangat besar bagi seorang muslim. Dia tidak hanya sekedar sebagai sebuah ukuran parameter bahwa orang ini beriman atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tapi juga konsekuensi yang lainnya adalah bahwa seseorang yang jelek kepada tetangganya itu bahkan terancam untuk tidak dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana hadis yang terakhir yang kita baca. Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwasiqah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga seseorang yang tidak aman tetangganya dari kejelekan. Ini mencukupkan buat diri kita sebagai seorang yang mempelajari agama ini, ditunjukkan sikapnya berbuat al-ihsan kepada para tetangga kita. Dan memang sedemikianlah yang seharusnya kita miliki dari akhlak dan kepribadian kita. Banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh di dalam risalahnya ini, sehingga intinya adalah tetangga kita tidak merasa aman. Aman keluarganya, aman anaknya, aman istrinya dari kejahatan tetangganya. Dalam banyak hal, baik itu ucapan maupun perbuatan. Sehingga ketika seseorang bertetangga dan mendapati tetangga dirinya itu aman, menunjukkan bahwa tetangga itu adalah tetangga yang baik. Walihada, kata Syekh, dan dalam perkara ini, ja'a fi hadis, datang sebuah hadis yang yurwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sigatnya itu yurwi, maknanya adalah diriwayatkan. Berarti hadis ini ada sesuatu gitu. Ada anggapan bahwa ini hadis bisa jadi bukan hadis yang sahih. Namun kata beliau, lakin maknahu sahih. Adapun maknanya adalah sahih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-jirani salah satu. Yang namanya tangga itu memiliki 3 keadaan atau 3 kedudukan. Faminhum man lahu salah satu huquqin. Dan di antara mereka yang padanya ada memiliki secara lengkap 3 hak. Waminhum man lahu haqqan. Sedangkan yang lainnya ada 2 hak. Tadi kan disebutkan bahwa tetangga itu tidak memiliki 3 katakanlah kedudukan yang harus kita sikapi padanya. Yang kita harus berbuat padanya. Yang pertama, tetangga yang memiliki secara sempurna 3 hal tadi. Yang kedua adalah tetangga yang hanya memiliki 2 hak. Dan di antara tetangga itu ada yang memiliki hanya 1 hak saja. Fa ammal ladzi lahu salasatun huquq, adapun orang-orang yang mereka memiliki 3 hak yang lengkap itu adalah
Wal jarul muslimul qarib, yaitu tetangga yang seorang muslim yang dia itu qarib, dari karib kerabat kita, ya, dekat. Kata Nabi, eh, lahu hakul jar, padanya ada hak-hak tetangga. Walaupun jadi kita punya tetangga seorang muslim, tapi juga kerabat kita, ya. Dia seorang muslim, tapi dia masih ada kekerabatan dengan kita, apakah itu paman kita atau ponakan kita. Maka pada orang tersebut ada hak-hak, hak hak bertetangga. Yang kedua, hakul Islam. Dia hak sebagai seorang muslim. Lihat kan? Dan yang ketiganya wakul qurabah. Hak sebagai qorib, orang yang al-qurbah. Ketika kita punya sesuatu, maka dahulukan karib kerabat kita. Jangan kita dahulukan teman kita yang jauh, punya sesuatu kita dahulukan, karib kerabat kita di depan mata kita. Dalam keadaan mungkin rese orangnya dan lain sebagainya, sudah lewati aja. Jangan, dia punya hak. Hak sebagai apa? Hak karib kerabat kita, begitu. Dalam Al-Quran juga, di dalam bahasa kita juga cukup. Jadi ada 3. Hak pertama sebagai seorang muslim, maka dia punya hak. Apa hak muslim? Hakul muslim alal muslim, ya kan, ada 5 perkara. Ya, di antaranya adalah yakni iadatul marid, produs salam, menjawab salamnya, menengoknya sebagai muslim. Ya. Sudah begitu, hak sebagai tetangga, apa hak dimuliakan oleh kita. Bukan itu saja, ternyata hak sebagai kerabat kita lengkap sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa amal ladillahu haqqani. Adapun padanya ada 2 hak saja. Pertama adalah faljarul muslim lahu hakul jiwar. Ya, dia sebagai seorang muslim, ya, dia memiliki hak sebagai jiwar. Hak. Dan kemudian juga hak sebagai seorang muslim yang lainnya yang tadi kita sebutkan. Wa amal ladillahu hakun wahid, adapun orang yang punya haknya satu hak, wal jarul kafiru lahu hakul jiwar. Tetangga kita yang kafir, ya, tetangga kita yang kufur, yang bukan seagama dengan kita, tapi dia memiliki hak sebagai, ya, jar, sebagai tetangga yang harus apa? Yang harus kita muliakan, ya, yang harus kita muliakan, tidak boleh kita sakiti. Demikianlah syariat ini. Ya. Demikianlah syariat ini, ya, yang terjadi, yang harus diwujudkan dan diamalkan. Fasyariatu ja'at bil wasiyah bil jaril ajnabi walau kana kafiron wa kaifa bil muslim al qarib. Syariat ini memberikan bimbingan kepada kita. Seorang tetangga, ya, berhak untuk mendapatkan kedudukan, dihormati dan dimuliakan walaupun dia seorang kafir. Maka kata Syekh, kaifa bil muslim al qarib, bagaimana dengan tetangga dia itu muslim dan juga karib kerabat. Makanya aneh saya melihat. Kalau ada aktivis Islam, misalkan itu, sama tetangganya nggak jelek, sudah gitu masih keluarga lagi, muslim. Tapi banyak alasan kan. Rese orangnya Ustaz, kita mau ini jauh-jauh susah. Ya itulah bentuk kesabaran kita. Jadi kembalikan kepada kita. Kembalikan kepada kita. An Mujahid, anna Abdullah ibn Amr, dzubihat lahu syatun fi ahlihi. Disebutkan oleh Imam Mujahid bin Jabr bahwa Abdullah bin Amr, ya, menyembelih seekor kambing dan kemudian diberikan kepada keluarganya. Falamma jaa, kemudian setelah datang, jadi kepada mereka, ahdaitum li jarina al-yahudi, kamu kasih, sudah dikasihkan kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Ditanyakan oleh Abdullah bin Amr.
Ibn al-As. Ya, dia membeli kambing, diuruskan tetangganya, kemudian ditanyakan, kebagian tidak itu tetangga kita yang Yahudi? Ahdaitum lijarin Yahudi, kamu sudah kasihkan, ya, diberikan, yakni dihadiahkan juga kepada tetanggamu yang Yahudi? Kata Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, majala Jibrilu yusini biljar. Jibril kata Rasulullah SAW senantiasa berwasiat kepadaku dalam perkara tetangga hatta dzanantu annahu yuwarisuhu, sampai aku mengira tetangga itu punya hak waris. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi. Lihat ma'asyiral muslimin ibadallah, bagaimana sikap kita berbuat baik kepada tetangga, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat mempraktekannya. Bagaimana mereka memberikan hadiah kepada, yakni orang-orang di luar Islam. Bagaimana dengan kita? Lihat saja, kan aneh terkadang ya. Masa sih dikasih Ustaz? Itu kan korban. Masa itu banyak sekian. Betul. Kita menyembelih hewan kurban itu adalah bagian dari ibadah. Tapi ketika kita memberikannya kepada seorang non-muslim, diposisikan sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah, ya kan? Bukan sebagai kasihkan hadiah. Niatkan kita untuk hadiah. Sebab tidak ada nilai ibadahnya. Tapi dalam hal bertetangga, kita berikan tetangga kita misalkan sebelahan. Alhamdulillah kita. Tapi ada tetangga kita di sebelah sana seorang muslim, beri aja. Atau di depannya kita baik nih. Ya, depan kita tetangga yang non muslim. Tidak mengapa diberikan hadiah. Ketika seseorang diberikan hadiah, walaupun kita tanya dulu. Saya pernah, ya, saya japri. Cik, karena ya, saya ini, Cik, makan daging kambing enggak? Oh, daging sapi. Oh, makan Pak Haji. Oh ya, sudah saya kirim. Ini, oh terima kasih. Ini tidak ada masalah. Kita memberinya sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah kita dalam hal berkurban. Tidak, sebagai hadiah. Boleh tidak? Sebagai pemilik hewan kurban, boleh kita mengambil, ini saya berikan untuk hadiah. Boleh. Seperti itu. Nah, Allah alam bisawab. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wahada minal amali bikauli subhanahu wa ta'ala. Dalam hal berbuat baik kepada orang kafir, itu terbimbing dengan ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-7. Ayat ke-8. La yanhakum, tidak terlarang. La yanhakumullah, tidak terlarang, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian, anil ladzina lam yuqatilukum fidin, bagi orang-orang yang tidak memerangi kalian di jalan Allah, di dalam agama ini. Ketika kita beragama, kita dalam keadaan tenang, tidak diperangi oleh mereka, tidak dihalangi oleh orang-orang kafir tadi, tidak. Sebagai tetangga, kita mau ke masjid, dibolehkan melewati di depan rumahnya. Kita mau beribadah, tidak dihalang-halangi. Artinya orang-orang lam yuqatilukum fiddin, tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat-tempat kalian, tidak mengusir kalian dari yakni tempat tinggal kalian. Ada kan, bahkan sesama muslim diusir dari kampungnya, ya, karena kita berkeyakinan berbeda dengan haula, dengan mereka sama muslim. Yang ini mereka sia-sia menyembah kubur, menganggungkan kubur, sedangkan kita tidak melakukannya. Dianggapnya sudah menyimpang. Ada bahkan para kejadian, saya bilang ini rumah saya mau diusir, diusir. Jangan ada tinggal di sini. Ini apa yang seperti itu? Ini para kuburiyun, para penyembah kubur, ada yang seperti itu. Tidak suka kepada ahlu tauhid. Ada.
Diusir seperti itu. Banyak kejadian. Nah, ini ada orang kafir, dia tidak termasuk orang yang memerangi, tidak termasuk pula yang mengusir kaum muslimin dari negerinya. Untuk apa? Tidak terlarang kata Allah Subhanahu wa taala, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Ini ayat ini dijadikan landas. Untuk berbuat baik kepada mereka, menyapa mereka, menolong mereka, meringankan mereka, jika butuh bantuan dibantu, juga butuh pertolongan ditolong, punya sesuatu yang kita terasa lebih diberikan, seperti kasus tadi ya, Abdullah bin Amr bin As, kasihkan tetangga Yahudi kita binatang sembelihan atau yang kita miliki. Nah, bukan hanya sekedar untuk berbuat baik kepada mereka, juga watuk situ ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Kalau dia berseteru tetangga-tetangga yang lainnya, juga seorang muslim, jangan kemudian kita bela muslimnya, padahal dia salah. Sudah tahu tempat kita sempit, parkirannya dan sebagainya. Ada tetangga muslimnya yang larang-larang, padahal dia, maka kita katakan nggak benar Anda. Sudah kasih. Jadi kan, tapi kan kita membela muslimnya, ini yang salah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Watuk situ ilaihim." Hendaknya kalian berbuat adil kepada mereka. Jangan hanya keras sesama agama, lantas saudara kita dalam keadaan berbuat zalim kepada tetangga yang non-muslim, kita bela. Ini sikap wasat luar biasa dalam agama. Maka Allah menyatakan, "Watuk situ ilaihim." Hendaknya kalian berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Untuk yakni kita tidak sedang mengambil hati orang-orang di luar Islam. Tidak sedang mengambil hati. Tapi memang kita berbuat jujur. Terkadang ada di kalangan muslim yang inginnya ngambil hati. Dianggapnya kalau kita tidak menghormati agama mereka dengan cara mengikuti cara beribadah mereka, dianggapnya kita ini keras, radikal dan lain sebagainya. Sampai-sampai kemudian harus mengambil hati mereka. Padahal tidak demikian. Ya, tidak harus menjagai gereja mereka. Tidak harus pula berlebih-lebihan dalam bersikap. Kita harus mengucapkan ucapan selamat, katakanlah hari-hari besar mereka. Tidak harus seperti itu. Dan muslim dan orang-orang kafirnya pun tidak seperti itu. Sebagaimana yang diucapkan, kami nggak butuh ucapan selamat dari kalian. Itu hanya basa-basi saja. Apalagi di tahun-tahun seperti sekarang ini. Wah, untuk mengambil hatinya nggak perlu. Jujur saja seadanya. Kalau memang itu adalah bentuk peribadatan yang harus kita ingkari, kita ingkari. Tapi dalam hal bersikap, dalam hal bermuamalah dengan mereka, insya Allah tidak mengapa. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi urusan bersikap, apalagi bermuamalah, itu nggak ada hubungannya dengan al-wala wal bara. Pembelaan, ya, dan juga sesuatu yang harus kita, nggak ada. Kalau urusan muamalah itu wal wal baro, itu baju Rasulullah nggak mungkin digadaikan di Yahudi, ya kan? Baju Rasulullah SAW tergadai baju perangnya di tangan Yahudi. Kalau al wal wal baro, ini nggak boleh kita bermuamalah ini dengan Yahudi, ya kan? Berarti ya Rasulullah salah kalau begitu, naudzubillah. Tidak demikian. Justru itu dicontohkan oleh Nabi, tidak seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sedikit lagi. Masalah hadis yang kita dapati bahwa inilah harus kehati-hatian kita di dalam bersikap kepada para tetangga kita. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan itu sangat bagus sekali sebagai bentuk peringatan buat kita semuanya dan juga untuk keluarga kita. Kata dari Abu Hurairah, kata beliau, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, sesungguhnya seorang si fulana, yakni menunjukkan seorang perempuan, bahwa perempuan itu takumul lail, sholat di malam hari, watasumun nahar, berpuasa di siang hari, watafa'alu, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan,
wa tasaddaqu, dan dia banyak bersedekah. Ini bukan amalan kaleng-kaleng ini. Malamnya sholat tahajud terus, siangnya dia banyak berpuasa, ini seorang wanita. Dia banyak melakukan kebajikan-kebajikan. Juga dia banyak bersedekah. Waktu di jironaha bilisaniha, tapi dia banyak menyakiti tetangga dengan ucapannya. Merepet gitu. Wah, sedikit saja tangganya loh dikitukan. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fi. Gak ada kebaikan padanya. Dia min ahlin nar. Dia dari penduduk neraka. Nauzubillah. Akan. Ini penting. Hadis ini sedikit lagi, tapi insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.